Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Jidan, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan kelas C. Di sini kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang analisis kebangkrutan oleh PT Sri Rezeki Isman Tbk tahun 2020 hingga 2021. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Baik, yang pertama ada Yulia Indah Prastika dengan MPM akhir 101, lalu ada Devitri Oktaviani dengan MPM akhir 325, lalu ada Leila Nirma Gantari Aryavan dengan MPM akhir 326, lalu ada Angelika Karuna Vita Boyani dengan MPM akhir 341, lalu ada Bilkis Agustina Windiari dengan MPM akhir 345, lalu ada Reza Vinda Amelia dengan MPM akhir 346. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk menganalisis kebangkrutan, yaitu ada 5 model macam. Yang pertama model Z-score Altman modifikasi, yaitu model yang dikembangkan oleh Edward L. Altman pada tahun 1968 yang dimodifikasi pada tahun 1995. Altman melakukan modifikasi model untuk meminimalisir efek industri karena keberadaan variabel perputaran aset atau X5. Dalam model Altman Z-score modifikasi, Altman mengeliminasi variabel X5 yaitu rasio penjualan terhadap total aset. Nilai Z-score yang dibagi dalam 3 kategori yaitu jika nilai Z lebih dari 2,60 maka perusahaan termasuk dalam kategori sehat. Jika nilai 1,10 kurang dari Z kurang dari 2,60 maka perusahaan termasuk dalam kategori gray area atau tidak dapat ditentukan apakah perusahaan sehat atau tidak sehat. Jika nilai Z kurang dari 1,10 maka perusahaan termasuk dalam kategori tidak sehat. Yang kedua yaitu model Y-score Olson. Olson menyatakan bahwa model ini memiliki cut-off point optimal pada nilai 0,38. Olson memiliki cut-off ini karena dengan nilai ini jumlah error dapat diminimalisasi. Maksud dari cut-off ini adalah bahwa perusahaan yang memiliki nilai Y-score lebih dari 0,38 berarti perusahaan tersebut diprediksi mengalami kebangkrutan. Sebaliknya, jika nilai Y-score perusahaan kurang dari 0,38 maka perusahaan diprediksi tidak mengalami kebangkrutan. Yang ketiga yaitu model X-score Zmijewski. Zmijewski menggunakan analisa rasio yang mengukur kinerja leverage, probabilitas, serta likuiditas suatu perusahaan untuk model prediksinya. Zmijewski menggunakan probit analisis yang diterapkan pada 40 perusahaan yang telah bangkrut dan 800 perusahaan yang masih bertahan saat itu. Nilai X-score yang dibagi dalam 2 golongan. Jika X-score bernilai negatif atau X-score kurang dari 0, maka perusahaan tersebut digolongkan dalam kondisi yang sehat. Sebaliknya, jika X-score bernilai positif atau X-score lebih dari sama dengan 0, maka perusahaan tersebut dapat digolongkan dalam kondisi yang tidak sehat atau cenderung mengarah ke kebangkrutan. Yang keempat yaitu model G-score Grover. Model Grover merupakan model yang diciptakan dengan melakukan pendesainan dan penilaian ulang terhadap model Altman Z-score. Jeffrey S. Grover menggunakan sampel sesuai dengan model Altman Z-score pada tahun 1968 dengan menambahkan 13 rasio keuangan baru. Model Grover mengkategorikan perusahaan dalam keadaan bangkrut dengan skor kurang atau sama dengan negatif 0,02 atau G kurang dari sama dengan negatif 0,02, sedangkan nilai untuk perusahaan yang dikategorikan dalam keadaan tidak bangkrut adalah lebih atau sama dengan 0,01. Perusahaan dengan skor di antara batas dan batas bawah berada pada gray area.
Yang terakhir yaitu model S-score-Springett. Dalam perumusannya, Springett menggunakan metode yang sama dengan Altman, yaitu Multiple Discriminant Analysis atau MDA. Pada awalnya, model S-score terdiri dari 19 rasio keuangan yang populer. Setelah melalui uji yang sama dengan yang dilakukan Altman, Springett memilih menggunakan 4 rasio yang dipercaya bisa membedakan antara perusahaan yang mengalami kebangkrutan dan yang tidak mengalami kebangkrutan. Perusahaan akan diklasifikasikan bangkrut jika memiliki skor kurang dari 0,862. Sebaliknya, jika hasil perhitungan S-score melebihi atau sama dengan 0,862, maka perusahaan termasuk dalam klasifikasi perusahaan yang sehat secara keuangan. Yang pertama adalah penerapan metode Zicor-Altman modifikasi pada PT Sritex. Nah, Zicor-Altman modifikasi ini adalah perubahan yang terakhir pada tahun 1995 pada metode Altman dengan rumus 6,56 dikali X1 ditambah 3,26 dikali X2 ditambah 6,72 dikali X3 dan ditambah 1,05 dikali X4. Nah, pada PT Sritex ini sendiri nilai dari X1 yaitu working capital dibagi dengan total aset pada tahun 2020 dihasilkan 0,406 dan untuk 2021 dihasilkan minus 0,802. Nah, untuk X2-nya ini adalah retained earnings dibagi total aset atau saldo laba dibagi total aset yang menghasilkan 2020 adalah 0,259 dan 2021 adalah 0,488. Selanjutnya X3 adalah EBIT atau earnings before interest tax dibagi dengan total aset tahun 2020 dihasilkan 0,095 dan 2021 adalah minus 0,864. Nah, untuk X4 ini sendiri adalah menghitung book value of equity dibagi dengan book value of debt. Nah, pada PT Sritex sendiri 2020 itu menghasilkan 0,363 dan untuk 2021 adalah 0,323 minus 0,323. Nah, sehingga dihasilkan dengan rumus Zicor-Altman modifikasi ini dihasilkan Zicor pada tahun 2020 adalah 4,270 dan untuk 2021 adalah minus 12,503 di mana ini sangat perbedaan jauh antara 2020 dengan 2021 di mana 2020 ini tidak diidentifikasi bangkrut, namun 2021 ini telah teridentifikasi bangkrut karena menunjukkan penurunan yang sangat drastis pada tahun 2020 dan 2021. Nah, ini menandakan bahwa perusahaan yang awalnya sehat berubah menjadi sangat buruk pada tahun berikutnya sehingga berada dalam risiko kebangkrutan berdasarkan metode Zicor-Altman modifikasi. Nah, hal tersebut banyak dasarnya seperti kerugian besar, penurunan modal kerja, atau peningkatan utang secara tidak terkendali. Selanjutnya untuk menghitung model X-score Smigulski, yang dimana sebelum menghitung model ini dicari tahu dulu yaitu X1, X2, dan X3, yang mana X1 dicari return on asset dengan rumus net income dibagi total aset, yang mana pada tahun 2020 X1-nya yaitu 0,046, pada tahun 2021 X1-nya yaitu minus 0,876. Yang kedua, untuk mencari X2 yaitu debt ratio dengan rumus total liabilitas dibagi total equity, yang dimana pada tahun 2020 didapatkan X2-nya itu 1,754, pada tahun 2021 X2-nya itu minus 2,711. Yang ketiga, untuk mencari X3 yaitu current ratio dengan rumus current liabilities dibagi current asset, yang dimana pada tahun 2020 X3-nya itu 0,346, pada tahun 2021 dapatkan X3-nya yaitu 2,679. Untuk mencari rumus perhitungan model X-score Smigulski didapatkan dengan rumus negatif 4,3 dikurang 4,5 dikali X1 ditambah 5,7 dikali X2 dikurang 0,004 dikali X3, yang mana pada tahun 2020 X-score-nya didapatkan
5,490 sekian. Dan pada tahun 2021 ekskornya didapatkan minus 15,822 sekian. Berdasarkan perhitungan pada slide sebelumnya, maka analisis perhitungan model X-score Smijewski, yaitu analisisnya pada tahun 2020 mendapatkan nilai X-score sebesar 5,49 yang mana menunjukkan bahwa perusahaan memiliki risiko kebangkrutan yang rendah karena nilainya berada di atas ambang negatif. Dan pada tahun 2021 nilai X-score-nya menunjukkan negatif 15,82 yang mana menunjukkan risiko kebangkrutan yang sangat tinggi. Hal ini didukung oleh penurunan signifikan pada X1 yaitu kerugian bersih besar, tingginya X2 yang mana rasio utang negatif karena ekuitasnya negatif, dan adanya peningkatan tajam pada X3 yaitu likuiditas tidak mencukupi. Jadi berdasarkan analisis tersebut, kesimpulannya perubahan besar ini pada PT Sritex mencerminkan kemunduran kondisi keuangan perusahaan dari tahun 2020 ke 2021. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai model S-score Springett. Rumus perhitungan model S-score Springett yaitu S-score sama dengan 1,03x1 ditambah 3,07x2 ditambah 0,66x3 ditambah 0,4x4. Nah, untuk mencari X1 yaitu rumusnya working capital dibagi total aset. Working capital itu sendiri didapat dari current asset dikurangi current liability. Pada tahun 2020, current aset PT Sritex yaitu sebesar 1.151 juta sekian, dan current liability PT Sritex yaitu sebesar 398 juta sekian. Working capitalnya yaitu didapat sebesar 752 juta sekian. Kemudian total aset PT Sritex pada tahun 2020 yaitu 1.851 juta sekian. Kemudian X1-nya diperoleh yaitu sebesar 0,406. Pada tahun 2021, current aset PT Sritex sebesar 589 juta sekian, current liability sebesar 1.578 sekian, dan working capitalnya sebesar minus 989 juta sekian. Kemudian total aset PT Sritex tahun 2020 sebesar 1.234 juta sekian, dan didapat X1 sebesar minus 0,802. Kemudian untuk mencari X2 yaitu rumusnya net profit before interest and tax dibagi total aset. Nah, pada tahun 2020 net profit and loss before interest and tax yaitu sebesar 101 juta sekian dan total asetnya sebesar 1.851 juta sekian. Nah, X2-nya yaitu diperoleh sebesar 0,055. Kemudian pada tahun 2021, net profit and loss before interest and tax PT Sritex yaitu sebesar minus 1.181 juta sekian dan total asetnya sebesar 1.234 juta sekian. Kemudian X2 pada tahun 2021 didapat sebesar minus 0,957. Kemudian untuk mencari X3 yaitu rumusnya net profit before tax dibagi current liability. Pada tahun 2020 net profit and loss before tax PT Sritex yaitu sebesar 101 juta sekian dan current liability PT Sritex sebesar 398 juta sekian dan didapat X3 pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,255. Kemudian pada tahun 2021 net profit and loss before tax PT Sritex yaitu sebesar minus 1.181 juta sekian. Kemudian current liability-nya sebesar 1.578 sekian dan diperoleh X3 sebesar minus 748. Kemudian untuk mencari X4 yaitu rumusnya sales dibagi total aset. Pada tahun 2020 penjualan PT Sritex yaitu sebesar 1.282 juta sekian dan total asetnya sebesar 1.851 juta sekian. Diperoleh X4 yaitu sebesar 0,693. Kemudian pada tahun 2021 penjualan PT Sritex yaitu sebesar 847 juta sekian. Kemudian total asetnya sebesar 1.693
234 juta sekian dan diperoleh X4 pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,687. Nah, untuk mencari X-score yaitu rumusnya tadi 1,03 X1 ditambah 3,07 X2 ditambah 0,66 X3 ditambah 0,4 X4. Maka diperoleh X-score pada tahun 2020 yaitu sebesar 1,03253 dan pada tahun 2021 diperoleh skor sebesar minus 3,98293. Jadi, analisis perhitungan model S-score Springate yaitu menunjukkan pada tahun 2020 perusahaan berada dalam kondisi yang cukup sehat dengan hasil S-score positif yaitu sebesar 1,03253. Hal ini menunjukkan efisiensi operasional yang memadai dan rasio keuangan yang stabil. Pada tahun 2021, perusahaan berada dalam kondisi yang tidak cukup sehat karena perhitungan hasil S-score yang mengalami penurunan sangat drastis yaitu sebesar minus 3,98293. Hal ini mencerminkan kerugian besar, penurunan modal kerja, dan potensi risiko kebangkrutan atau pailit yang signifikan. Kesimpulannya yaitu penurunan kinerja PT Sritek dari tahun 2020 ke tahun 2021 mencerminkan masalah keuangan yang serius seperti kerugian operasional yang besar dan menurunnya efisiensi penggunaan aset. Dalam hal ini, perusahaan perlu memperbaiki pengelolaan modal kerja, meningkatkan profitabilitas, dan mengoptimalkan rasio keuangan lainnya untuk menghindari risiko kebangkrutan di masa depan. Jadi, analisis perhitungan. Untuk selanjutnya yaitu ada model G-score Grover, yaitu dengan rumus G-score sama dengan 1,650 X1 plus 3,404 X3 min 0,016 ROA plus 0,057 dengan X1 sama dengan working capital dibagi dengan total aset dan X3 yaitu earning before interest and tax dibagi dengan total aset dan ROA sama dengan net income dibagi dengan total aset. 2020 X1-nya ketemu 0,406 dan 2021 X1-nya ketemu dengan minus 0,802. Untuk X3-nya 2020 ketemu 0,055 dan 2021 ketemu minus 0,957. Untuk ROA-nya 2020 ketemu dengan 0,046, 2021 ketemu minus 0,876. Sehingga G-score-nya untuk 2020 sebesar 0,913 dan 2021 sebesar 0,333 dan rata-rata G-score dari 2020 sampai dengan 2021 yaitu sebesar 0,746. Hasil analisis menggunakan model G-score Grover yaitu pada 2020 nilai G-score masih dalam kategori aman yaitu lebih dari 0 yaitu menunjukkan perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat dan belum memiliki risiko kebangkrutan. Sedangkan 2021 nilai G-score menjadi negatif yaitu kurang dari 0 yang mencerminkan adanya risiko kebangkrutan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh penurunan pada semua indikator utama yaitu X1, X3, dan ROA. Dan kesimpulannya yaitu PT Sritek mengalami penurunan drastis dalam kondisi keuangannya dari 2020 ke 2021. Penurunan tajam dalam modal kerja, laba operasional, dan profitabilitas menunjukkan tekanan keuangan yang serius. Jika tren ini berlanjut, risiko kebangkrutan semakin tinggi sehingga diperlukan tindakan strategis untuk memperbaiki kinerja keuangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rumus Ozone Y-score. Untuk rumus Ozone Y-score ini yaitu Y-score sama dengan min 1,32 dikurangi 0,407 X1 ditambah 6,03 X2 dikurangi 1,43 X3 ditambah 0,0757 X4 dikurangi 2,37 X5 dikurangi 1,83 X6 ditambah 0,285 X7 dikurangi 1,72 X8 dikurangi 0,521 X9. Lalu untuk perhitungan dari X1 hingga X9 berada di bawah ini. Jadi untuk rumus Ozone Y-score tahun 2020 yaitu X1 sebesar 8,16, X2 sebesar
64, X3 sebesar 0,41, X4 sebesar 0,35, X5 sebesar 0, X6 sebesar 0,05, X7 sebesar min 0,11, X8 sebesar 0, dan X9 sebesar min 0,013. Jadi untuk total sesuai dengan rumus yaitu min 1,458. Lalu untuk tahun 2021, X1 sebesar min 3,34, X2 sebesar 1,32, X3 sebesar min 0,80, X4 sebesar 2,68, X5 sebesar 1, X6 sebesar min 0,88, X7 sebesar min 0,27, X8 sebesar 1, X9 sebesar 1,171. Jadi untuk total sesuai dengan rumus yaitu 6,179. Jadi menurut perhitungan di atas, interpretasi menurut Ozon yaitu Y lebih kecil 0,38, risiko kebangkrutannya rendah, sedangkan Y lebih besar 0,38, risiko kebangkrutannya tinggi. Pada tahun 2020, PT Sri Rejeki Isman Tbk mempunyai interpretasi sebesar Y sama dengan min 1,458 dan tahun 2021 sebesar Y sama dengan 6,179. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 PT Sri Rejeki Isman memiliki risiko kebangkrutan yang rendah dan pada tahun 2021 memiliki risiko kebangkrutan tinggi. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 profitabilitas memburuk yaitu X1 menjadi negatif. Lalu untuk leverage-nya meningkat drastis. X2 ini meningkat yang mencerminkan utang yang terlalu besar dibandingkan aset. Untuk likuiditas, X3 atau X7 itu menurun dikarenakan ketidakseimbangan antara kewajiban lancar dan aset lancar. Dan untuk variabel X5 dan X8 itu bernilai 1, jadi dapat memberikan kontribusi besar pada skor kebangkrutan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.